Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua senantiasa berada dalam kondisi yang sehat, baik, dan tentunya bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Baik rekan-rekan semua, selamat bertemu kembali dengan saya, Cecep Warman, yang dalam hal ini akan mencoba mengampu mata kuliah dasar-dasar MSDM, yang mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran dan juga bekal kepada rekan-rekan semua, terutama dari sisi bagaimana sih sebetulnya manajemen sumber daya manusia ini bisa berperan secara efektif di dalam organisasi, yang mungkin dari rekan-rekan semua saat ini ada yang sudah beraktivitas di dalam organisasi. Nah, mudah-mudahan ini sedikit memberikan gambaran. Nah, oleh sebab itu, sebelum saya mulai kepada pokok permasalahan ataupun pokok bahasan yang akan disampaikan, bahwa rekan-rekan nanti akan disampaikan terlebih dahulu terkait dengan rencana pembelajaran dalam semester yang sama-sama akan kita lalui nanti, di mana di dalam RPS tersebut ada tujuan khusus, tujuan sikap, dan lain sebagainya yang harapannya bisa dicapai sesuai dengan keputusan dari kurikulum yang sudah diamanatkan kepada khususnya akademik, yang ini harus disampaikan kepada rekan-rekan semua untuk bisa diketahui, dan harapannya ini bisa menjadi poin-poin pertimbangan ketika nanti teman-teman mengetahui ini, maka harapannya bisa lebih spesifik lagi nanti mempelajari apa dan bagaimana manajemen sumber daya manusia ini diberlakukan di dalam organisasi. Baik, selanjutnya akan coba saya sampaikan dan screen layar terkait dengan RPS dan juga pokok-pokok apa saja yang nanti akan sama-sama kita bahas di dalam pertemuan pertama ini. Baik, rekan-rekan semua, bahwasanya kita di semester ini dipertemukan kembali dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Nah, harapannya ini sekali lagi seperti yang tadi disampaikan bisa memberikan sedikit gambaran kepada rekan-rekan semua bagaimana sih implementasi manajemen sumber daya manusia ini bisa diterapkan secara optimal di dalam organisasi, serta fungsi apa saja yang nanti bisa diterapkan dan diambil sebuah pembelajaran oleh rekan-rekan semua. Perlu diingat bahwa rekan-rekan semua ini adalah calon manajer mungkin ya, yang ketika nanti sudah tersemat gelar sarjana manajemen, sarjana akuntansi, bahasa dan lain sebagainya ya sesuai dengan bidangnya, ini harapannya bisa berkontribusi, karena yang paling berat adalah bagaimana kita bisa mengamanahkan ilmu yang sudah kita dapat terhadap lingkungan seputar kita ataupun tempat di mana kita melakukan pengabdian ataupun pekerjaan saat itu. Selanjutnya saya sedikit memperkenalkan diri terkait dengan dosen, dan juga mungkin teman-teman nanti akan sedikit memperkenalkan, karena ada pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi artinya ketika saya memperkenalkan ini juga rekan-rekan bisa saling memperkenalkan. Intinya nanti ketika kita berinteraksi di dalam pembelajaran itu tidak ada canggung ataupun sungkan ya, sudah sama-sama mengenal. Saya nama Cecep Warman, kemudian tinggal di Pelambunan Keramat Watu, status menikah, nomor handphonenya, nomor emailnya, dan kemudian saya juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten yang saat ini dipercaya mengampu mata kuliah yang nanti akan sama-sama kita sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, harapannya kalau saya biasanya menyampaikan ini secara dua arah, jadi tidak monolog ya, saya hanya bicara kemudian teman-teman menyimak. Nah, ini tidak seperti itu ya, bukan zamannya lagi seperti itu. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan teman-teman semua juga bisa berinteraksi lah secara aktif ya di dalam kelas, meskipun saat ini kita melakukan pembelajaran secara online. Oke, selanjutnya, nah kita sudah mengarah kepada RPS atau rencana pembelajaran semester. Nah, di sini akan disampaikan juga terkait dengan deskripsi mata kuliah secara umum, kemudian juga ada
kode mata kuliahnya, disampaikan di semester siapa, dan bagaimana dosen ini menyampaikan, siapa dosen pengampunya. Maaf. Oke, yang pertama, mata kuliah kita adalah dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian ada kode mata kuliah MX4G031, kemudian ini disampaikan di semester keempat, dan dosen pengampunya adalah saya sendiri, ya. Tadi sudah disampaikan di awal sebagai pembuka. Kemudian di dalam LPS ini kan ada mencapai beberapa capaian, ya, capaian yang harus dicapai baik itu oleh program studi dalam hal ini karena ini adalah program studinya manajemen, maka ada capaian program studi manajemen, ya. Capaian lebih lanjutnya adalah yang pertama bahwa secara pembelajaran sikap itu bahwa rekan-rekan semua ini mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Nah, di dalam organisasi ini kan banyak sekali pandangan. Nah, ketika ada nanti ketemu dengan pandangan yang beraneka ragam tersebut, harapannya rekan-rekan bisa mengetahui ataupun bisa saling menghargai seperti itu. Kemudian yang kedua bahwa rekan-rekan ini mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan. Nah, organisasi ini tidak akan berjalan secara baik kalau tidak ada kerjasama tentunya. Nah, ini harapannya bisa diterapkan nanti di keseharian rekan-rekan terutama dalam berorganisasi. Kemudian ada capaian pengetahuan. Nah, tadi adalah sikapnya yang harus dimiliki oleh teman-teman ketika teman-teman disampaikan program studi ini. Ya, ada mahasiswa yang mampu menerapkan pemikiran logis, kritis. Ingat ya bahwa rekan-rekan ini adalah akademisi. Ya, ketika nanti sudah lulus dan tersemat beban gelar di pundak rekan-rekan semua, maka harus bisa memberikan pemikiran yang logis dan kritis. Tapi jangan sampai kritisnya berkelebihan. Ya, artinya over ya. Ketika ada kritis, kemudian dikritik tidak mau, ini jangan sampai seperti itu. Ya. Kemudian nah, ada juga capaian keterampilan umum, ya. Kalau tadi adalah capaian keterampilan khususnya, sekarang capaian keterampilan umum. Jadi secara umum nanti teman-teman bisa berpikir logis, kemudian kritis boleh, sistematis terutama. Nah, jangan sampai kritis sistematis saja, tapi tidak memikirkan inovasinya, ya, dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Kalau bidangnya manajemen, ya kembangkanlah manajemen itu dengan baik. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat. Nah, ingat ya bahwa dalam manajemen itu ada keputusan yang akan diambil. Harapannya ini bisa menjadi keputusan yang bisa diambil dengan cepat, tepat, dan tidak merugikan semua pihak tentunya. Ya. Kemudian mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis sebuah organisasi, kemudian menjabarkan rencananya. Ya, kalau punya rencana secara strategis, tapi kemudian tidak disampaikan, ya no meaning juga punya rencana seperti itu. Ya. Nah, kemudian tentu ini harus disampaikan melalui level fungsional, secara fungsinya, jadi secara berjenjang. Jangan sampai overlapping dan lain sebagainya. Karena nanti di sini dipelajari juga bagaimana berkomunikasi dengan baik, kemudian bagaimana cara melakukan analisa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan waktunya agak kejar ya. Kemudian ada capaian keterampilan khusus, ya, di mana nanti teman-teman ini mampu berkontribusi dalam penyusunan, ya. Nah, ketika organisasi ini membutuhkan rekan-rekan, disitulah rekan-rekan bisa memberikan kontribusi, ya, untuk bisa menjabarkan rencana strategis operasional dalam level fungsinya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah model metode pembelajaran, ya. Nah, kalau dulu mungkin ada tatap muka, tapi karena sekarang sistemnya sudah online karena adanya pandemik yang mewabah di sekitar kita. Nah, mudah-mudahan tidak mengurangi tujuan dari diajakkan pembelajaran by online, meskipun memang ada beberapa kendala, salah satunya mungkin signal di lokasi tidak sama, kemudian dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengganggu proses belajar mengajar yang akan kita laksanakan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Kapan online ini akan berakhir, kita tidak pernah tahu, ya. Mudah-mudahan saja pandemi ini segera berakhir. Kemudian ya seperti yang tadi disampaikan bahwa harapannya ketika saya menyampaikan ada hal yang kurang dimengerti oleh rekan-rekan, silahkan tanyakan. Kita forumnya open diskusi saja. Saya lebih senang seperti itu dibanding saya harus menyampaikan monolog pada rekan-rekan semua. Nah, ini saya rasa tidak akan jadi sebuah solusi yang baik, ya, terkait dengan CPL tadi. Ada CPL, teman-teman mampu. Bagaimana saya bisa mengetahui teman-teman bisa menyerap perkuliahan kalau tidak ada feedback dari rekan-rekan semua? Seperti itu. Kemudian ada tugas.
Nah, praktek nanti kita coba sampaikan juga dalam bentuk prakarya kah, atau apakah, analisa kah, dan lain sebagainya. Ada studi kasus. Nah, dalam keseharian pastilah tidak mungkin dalam sebuah organisasi ini tidak ada kasus atau kejadian yang bisa kita jadikan sebuah pembelajaran. Nah, nanti kita sampaikan, kemudian nanti kita sama-sama cari solusinya seperti apa. Karena tujuan hakikatnya pembelajaran ini hanya memberikan pengantar. Yang lebih utama adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita dengan baik, dengan rujukan yang kita akan sama-sama diskusikan atau sama-sama kita lalui. Kemudian yang berikutnya, waktu dan bobot penilaian. Teman-teman juga harus tahu nih, jangan sampai nanti ketika mata kuliah ini disampaikan, Pak, jam kuliahnya jam berapa ya? Kemudian berapa kali pertemuan? Nah, penilaiannya seperti apa? Jangan seperti itu ya, tolong ini jadi perhatian. Ketika disampaikan jadwalnya misalkan jam sekian, ya harus sama-sama on time lah, ya. Kita ini sama, bukan zamannya lagi ketika ada jadwal yang disampaikan tiba-tiba alasan yang tidak masuk akal lah, ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini, karena ada pepatah ala bisa karena biasa. Nah, ketika kita biasa melakukan kegiatan secara on time, mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan baik kita di masa yang akan datang, baik itu dalam organisasi, keluarga, ataupun masyarakat. Oke, nah waktu perkuliahan, ya ingat bahwa jamnya adalah jam 19 sampai jam 20 setiap minggu sampai 16 kali pertemuan dimulai dari hari Senin ini, minggu pertama, sampai 16 hari ke depan selama 16 kali pertemuan dan setiap hari Senin, ya. Tolong dicatat. Kemudian bobot penilaian, ada penilaian absensi, kemudian ada penilaian tugas, ada penilaian kuis, ya, ada kemudian UTS dan UAS. Jadi ada tugas, kuis, ada UAS. Oke, sampai sini rekan-rekan ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ya. Kemudian kita coba lihat materi pembelajaran pokok. Nah, ini juga mungkin yang akan menjadi kontrak perkuliahan dari rekan-rekan semua. Kenapa saya tidak sampaikan ini? Karena waktunya terbatas. Karena dalam waktu 1 jam saya harus bisa menyampaikan berbagai macam materi yang khususnya terkait dengan penyampaian RPS secara keseluruhan. Ya, nanti mungkin untuk file secara detailnya secara bisa rekan-rekan atau saya bisa kirim ke rekan-rekan semua untuk bisa diketahui apa aja capaian pembelajarannya dan lain sebagainya. Saya tidak sampaikan secara keseluruhan di sini karena mungkin tidak akan cukup waktunya. Yang pertama ada perencanaan SDM yang akan kita sama-sama lalui di bab kali ini, ya. Kemudian yang kedua ada sistem rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga ada orientasi dan penempatan. Yang keempat ada reward, ada juga punishment. Yang kelima ada kedisiplinan. Nah, ini ada kaitannya dengan reward dan punishment, itu pasti terkait dengan kedisiplinan. Kemudian ada promosi dan rotasi, kemudian ada manajemen konflik, kemudian ada hubungan manajemen dan serikat pekerja. Kenapa sih ini disampaikan? Nah, ini juga supaya teman-teman mengetahui bahwa di dalam sebuah organisasi itu biasanya terdapat serikat pekerja. Ada asumsi bahwa keberadaan serikat pekerja ini kadang-kadang mengancam konsistensi dari adanya organisasi. Padahal ketika organisasi itu bisa bekerja sama dengan serikat, serikat ini bisa dijadikan sebagai sebuah bukan sebuah ya, tapi sebagai partner untuk bisa meneruskan kebijakan manajemen kepada seluruh karyawan dari lapisan paling bawah, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba masuk kepada pokok bahasan pertama, yaitu tentang bab perencanaan SDM. Yang pertama, bahwa dalam pokok bahasan di bab pertama ini kita akan coba sama-sama bahas yang terkait dengan pengertiannya, kemudian ada fungsinya, ada modelnya, kemudian ada prosesnya, dan kemudian ada permasalahan. Ya, betulkah dalam perencanaan SDM ini ada masalah? Nah, menurut rekan-rekan, kira-kira dalam merencanakan SDM ini ada permasalahan nggak? Ada. Nah, ketika ada, apa permasalahan yang terjadi biasanya? Konflik kepentingan, betul ya. Karena di dalam komponen-komponen organisasi ini tidak berdiri sendiri. Ada poin-poin yang lain yang bisa terjadi di dalamnya, seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan. Ada konflik kepentingan, betul. Ya, adanya LSM. Adanya konflik kepentingan dari pimpinan yang secara tidak langsung ketika ada proses seleksi dan perencanaan SDM ini sedikit
ikutlah andil ya di dalam contohnya memberikan keputusan dan lain sebagainya. Ya meskipun pada akhirnya memang dikembalikan kepada keputusan dari manajemen itu sendiri. Tapi secara tidak langsung apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan semua bahwa adanya konflik kepentingan sangat besar adanya. LSM, kepentingan eksternal dan internal ini pasti ada. Ya, nah harapannya ini nanti kenapa ada hubungan serikat pekerja tadi ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi di dalam masalah ini. Oke, selanjutnya kita coba bahas terkait dengan mengapa sih SDM itu sangat diperlukan ya, PSDM maksudnya di sini perencanaan sumber daya ini sangat diperlukan. Menurut rekan-rekan seperti apa? Oke, ya betul bahwa perencanaan SDM itu sangat diperlukan ketika ada sesuatu yang bisa dikategorikan di dalamnya itu regenerasi atau pengembangan lokasi produksi atau pabrik misalnya, ya. Atau contoh bahwa dalam sebuah perusahaan itu kan ada regenerasi di sini adalah maksudnya pensiun. Nah, ketika orang yang memegang kunci penting dalam sebuah pekerjaan ini memasuki masa pensiun, kemudian tidak dilakukan perencanaan secara matang untuk bisa merefresh orang tersebut, nah maka ini akan menjadi kendala, terutama dari sisi operasionalnya. Ya, seperti itu. Ada lagi yang bisa menambahkan mengapa proses perencanaan sumber daya manusia ini bisa sangat penting dan diperlukan oleh organisasi? Ya, betul. Ya, untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia agar operasional perusahaan atau organisasi itu tidak terganggu. Oke, ya. Kita lanjut ya. Mengapa PSDM ini sangat diperlukan? Ya, tadi adalah alasannya dari teman-teman semua seperti itu. Tapi sebetulnya ada lagi. Yang pertama adalah adanya perubahan yang cepat. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa sangat cepat perkembangannya untuk sampai kepada kita. Nah, kalau ini tidak dibarengi dengan perencanaan yang baik, maka tentu keputusannya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi dari sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua, adanya ketidakpastian mengenai kondisi bisnis. Ya, kondisi bisnis, apalagi saat ini nih, sedang adanya pandemi. Banyak sekali bisnis-bisnis yang terdampak oleh akibat adanya pandemi ini. Nah, ketika ini tidak direncanakan dengan baik, baik itu dari sisi manajemennya, ini akan berdampak sangat buruk, bahkan bisa mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional. Ya. Kemudian ada peningkatan biaya-biaya. Nah, ketika ini tidak direncanakan, maka bisa jadi akan adanya peningkatan biaya-biaya yang timbul akibat kurang bagusnya perencanaan yang tadi disampaikan. Misalnya untuk alih teknologi. Nah, ketika ini tidak direncanakan, maka kita harus merekrut orang dari luar untuk datang ke tempat kita. Tentu ini memerlukan biaya yang sangat besar. Yang keempat, adanya perubahan dari teknologi. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan ya, ilmu pengetahuan ini sangat cepat ya perkembangannya saat ini, termasuk di dalamnya adalah teknologi. Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mendapatkan apapun ya dengan gadget, dengan handphone, kita tinggal klik, tanya Simbah, langsung bisa kita dapat informasinya. Ini kan teknologi. Ya, kita pengen misalkan mencari informasi pekerjaan apapun, kadang kita tinggal klik lowongan pekerjaan misalnya, kita tinggal muncul, tinggal bagaimana klasifikasi ataupun kompetensi yang diharapkan perusahaan tersebut terhadap si calon karyawannya. Ini juga harus menjadi pertimbangan dalam merencanakan sebuah sumber, baik sumber daya yang ada di dalam organisasi, sumber daya manusianya ataupun produksinya, ya keuangannya dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus direncanakan dengan baik. Kemudian ada tenaga kerja terlatih semakin terbatas, ya bahwa saat ini untuk bisa mendapatkan tenaga kerja yang terlatih sangatlah sulit dan kemudian juga memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi kalau ini tidak diantisipasi dengan perencanaan yang baik, maka ini akan menjadi problem tersendiri bagi organisasi itu sendiri.
Yang kelima itu adalah cepatnya perubahan peraturan pemerintah. Ya, saat ini juga pemerintah semakin hari semakin berbenah dengan meningkatkan mutu pelayanan. Ada pelayanan satu pintu sekarang. Kemudian kalau dulu perizinan dan lain sebagainya harus melalui manual, ya. Kemudian sekarang cukup dengan sistem online atau OSS, online single submission. Ya. Jadi semua sudah bisa di-input melalui kemajuan teknologi berbasis internet. Ya, semua sudah sekarang rata-rata sudah seperti itu. Jadi bisa jadi bahwa di era industri nanti di 4.0 bahwa seluruh kegiatan nanti malah harus semakin yang manual mungkin hampir semakin terkikis ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatnya globalisasi industri. Nah, ini juga berkaitan dengan perubahan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat, maka globalisasi industri juga akan secara tidak langsung akan terdampak, ya. Di mana saat ini kemudahan berinvestasi sudah dijamin oleh pemerintah untuk bisa dilakukan di negara kita. Nah, ini kalau tidak diikuti oleh perencanaan yang baik terkait dengan adanya keunggulan SDM, kemudian keunggulan teknologi, kemudian keunggulan yang lain di dalam sebuah organisasi terutama, nah ini bisa jadi bahwa ini akan menggerus dari konsistensi perusahaan atau organisasi tersebut. Baik, sampai sini teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silakan kita diskusi ya. Bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setidaknya ada perubahan yang menjadi alasan kenapa sih perencanaan sumber daya manusia ini sangat penting dilakukan oleh sebuah organisasi. Silakan, kalau ada yang perlu didiskusikan, kita coba diskusi, dibuka di forum diskusi, kemudian nanti di akhir sesi akan kita sampaikan kuis kepada rekan-rekan semua, yang mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk pembelajaran ke depan, kenapa sih kondisi ini bisa terjadi, dan bagaimana bisa kita mengantisipasi itu. Oke, selanjutnya, nah ini ada konsep manajemen sumber daya menurut Pak Malayu S. Hasibuan ya di sini, bahwa sumber daya manusia di sini tidak akan luput dari 5 kriteria ya. Yang pertama ada prestasi kerja, jelas ya. Namanya sumber daya manusia ketika diukur dalam melaksanakan sebuah kegiatan, tentu ini akan dilihat dari prestasi kerjanya. Bagaimana prestasi kerja ini bisa disampaikan dan kemudian hasilnya bisa dilihat oleh manajemen, oleh perusahaan ya. Misalnya target produksi 10 ya itu harus tercapai 10. Ya, itu berarti prestasi kerjanya. Kemudian dalam melaksanakan 10 item tadi ada SOP-nya. Nah, ketika ini dilaksanakan dengan baik itu juga termasuk dalam prestasi kerja. Kemudian ada perilaku dan sikap, bahwa prestasi kerja di dalam sebuah konteks sumber daya manusia itu didasari oleh perilaku dan sikap dari orang-orangnya tersebut atau sumber daya manusianya tersebut. Ya. Nah, kemudian ada daya dan fisik. Sumber daya manusia ini pasti akan ada kaitannya dengan daya dan fisik. Selain dari perilaku sifat itu dari individualnya, ya kalau yang daya fisik orangnya masih muda mungkin seperti yang tadi disampaikan rekan-rekan, pasti akan banyak hal yang akan lebih unggul maksudnya dari sisi fisiknya ya. Ketika dia dibebankan target 10 ya mungkin akan dengan mudah ya, dia menyelesaikan itu. Tapi ketika daya fisiknya tidak bagus, tidak fit, tidak sehat misalnya, maka ini akan menjadi daya hambat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Kemudian SDM juga tidak akan luput dari daya pikir dari sumber daya manusianya itu sendiri. Ya. Kemudian ada keinginan, ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa rekan-rekan semua ketika kita melakukan aktivitas dalam hal ini bekerja di dalam sebuah organisasi, tentu kita punya keinginan. Nah, ketika teman-teman bekerja misalnya, apa keinginannya? Penghasilan, betul. Wawasan, betul. Kemudian mencari bekal untuk bisa menuntut ilmu misalnya saat ini, ya betul. Materi itu bisa didapat ketika teman-teman bekerja atau melakukan aktivitas apapun ya yang berkaitan dengan wirausaha dan lain sebagainya. Nah, tentu tujuannya
Ada dong keinginannya, tidak mungkin serta-merta teman-teman menginginkan ini tapi tidak ada fokus sama sekali untuk melakukan daya upaya, ya seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, silakan. Nanti kita diskusikan kalau ada pertanyaan. Oke. Selanjutnya, nah kita melihat pengertian ya secara umum terkait dengan perencanaan SDM ini. Perencanaan SDM merupakan proses pemudahan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan kuantitas organisasi pada waktu yang tepat tentunya. Kemudian ini termasuk dalam aktivitas merencanakan jumlahnya, jenisnya, kualitas tenaga kerjanya, artinya di sini dari sisi kompetensinya seperti apa ya di masa yang akan datang. Kemudian di samping itu juga bisa merancang program implementasinya seperti penarikan, kemudian seleksi, ada kompensasi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusianya, dan pemenuhan kebutuhan informasi tenaga kerja untuk keperluan perencanaan strategi bisnis. Nah, ketika informasi tenaga kerja ini terdokumentasi dengan baik, maka ketika ada ekspansi bisnis misalnya, untuk bidang keuangan, kita bisa melihat searching di dalam data informasi pekerja. Ada nggak sih tenaga kerja kita ini yang berlatar belakang misalnya orang akuntan? Ada Pak, tapi dia di bagian ini misalnya. Nah ini kan bisa memudahkan kita untuk bisa mencari lebih cepat dan lebih efisien dibanding dengan kita misalkan harus merekrut dari awal. Ya, ini yang dimaksud dengan pemenuhan informasi tenaga kerja. Kemudian kalau dilihat dari pengertian secara grafiknya bisa kita lihat seperti ini, bahwa perencanaan sumber daya manusia ini termasuk di dalam satu bidang ilmu manajemen, ya. Tujuannya adalah ya salah satunya adalah untuk merencanakan. Ya, ilmu manajemen ini cabangnya banyak sekali. Ada manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran. Ya, ya mungkin nanti di mata kuliah yang lain rekan-rekan akan mengampu itu juga. Ya, tapi saat ini di semester 4 saya diamanatkan untuk bisa memberikan mata kuliah yaitu dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Ya. Kemudian dari tujuan perencanaan ini kan ada yang diharapkan dong tentunya. Apa harapan perencanaan? Oke, betul ya, terpenuhinya kondisi yang ada ya dalam sebuah organisasi. Artinya ketika ada replacement dan lain sebagainya, ketika ini direncanakan dengan baik, akan cepat tertanggulangi sehingga tidak menimbulkan masalah di dalam organisasi itu sendiri. Betul apa yang tadi disampaikan. Ya. Nah, pemilihan tujuan jangka panjang, perencanaan SDM bertujuan untuk menghindari adanya kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Nah, dengan demikian maka dalam melaksanakan penempatan ini akan sesuai gitu, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau tidak direncanakan, misalnya kita untuk ekspansi kegiatan produksi, itu kan sudah harus diukur jumlah orangnya berapa, kemudian kompetensi yang diharapkannya apa. Jadi tidak ada asal rekrut. Pokoknya kita rekrut 10 orang. Nah, ketika kebutuhannya hanya 4 misalnya, berarti kan kita ada over. Nah, dari situ nanti akan terjadi masalah. Ya, tentu dari sisi biaya kita tidak bisa menekan dan dari sisi operasional juga kita bisa tidak efisien. Ya, harusnya orangnya cuma 5, 4 misalnya. Kita rekrut 10, jadi orang kelebihan. Ya memang bisa aja ditempatkan di sisi yang lain, tapi kan secara optimal itu tidak akan berlaku efisien. Baik rekan-rekan, karena waktu kita sudah hampir mendekati jam selesai perkuliahan, nah untuk perkuliahan di pertemuan pertama kita cukupkan terlebih dahulu. Tapi ada tugas nih buat teman-teman semua ya, terkait dengan perencanaan SDM. Tugasnya mudah, nanti kita minggu depan akan coba diskusikan terkait dengan tugas ini. Nah, tugasnya adalah yang pertama, menurut rekan-rekan, pentingkah perencanaan SDM ini dilakukan di dalam organisasi? Yang kedua, jika nih
terjadi konflik kepentingan, tadi ada eksternal dan eksternal, sebagai seorang manajer, apa yang akan dilakukan oleh rekan-rekan semua dalam memecahkan masalah tersebut? Silakan dijabarkan, kemudian nanti minggu depan kita akan diskusikan. Jelas? Oke. Kalau demikian, maka kita akhiri pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua tetap berada dalam kondisi yang sehat. Pesan saya kepada rekan-rekan semua, tetap ikuti protokol kesehatan, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa terhindar dari penularan wabah COVID-19 yang saat ini masih mewabah dan masih melanda di seputar kita. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran, silakan teman-teman bisa menyampaikan melalui email seperti yang tadi disampaikan di awal, atau juga bisa melalui nomor telepon saya yang tadi disampaikan. Ada telepon, ada SMS, ada WA. Jadi monggo silakan, saya terbuka untuk dikritisi, mudah-mudahan dengan itu tentu bisa menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatiannya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.